Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan yang baik. Ya, kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Langsung saja, penyajian data dari katanya saja udah jelas kita akan membahas tentang sajian-sajian data. Nanti saya akan mengangkat beberapa sajian data. Kali ini ada 3 mode penyajian data, yaitu presentasi tekstual, presentasi tabular, dan presentasi diagram. Bahasa-bahasa ini mungkin ada yang berbeda dengan kalimat-kalimat yang di luar sana gitu ya. Ada yang bilang presentasi tekstular, ada yang bilang tabel langsung gitu ya. Intinya sama, jadi nanti 3 mode ini saya akan berikan contohnya. Saya akan berikan gambarannya bagaimana tentang presentasi tekstual, seperti apa presentasi tabular dan presentasi diagram ya. Langsung saja kita akan ke presentasi tekstual. Presentasi tekstual itu adalah penyajian data secara tekstual. Jadi sajiannya nanti berupa tulisan atau kalimat atau narasi ya. Biasanya sajian data ini dipakai untuk memberikan informasi yang diperoleh dari tabel atau diagram. Itu ya. Jadi gampang sekali, simpelnya kalau ada bahasa sajian data tekstual ya berarti tentang sajian data yang berupa tulisan, berupa kalimat, berupa narasi. Udah, itu berarti sajian datanya berupa tulisan, berarti tekstual gitu ya. Ini gambarannya, saya berikan contoh tentang penyajian data tekstual. Contohnya tidak jauh-jauh dari dunia pendidikan ya. Oke, peserta didik kelas 12 SMK pada tahun 2020 terbanyak berjenis kelamin perempuan. Data sekolah menunjukkan 64 peserta didik laki-laki dan 217 peserta didik perempuan yang tercatat di kelas 12. Hal ini menunjukkan bahwa SMK tidak hanya diminati oleh kaum laki-laki ya. Di sini tulisan gitu ya, narasi ini contoh dari penyajian data secara tekstual. Biasanya ya, ini susunannya adalah tema, kemudian datanya, kemudian boleh diselipkan opini ya. Contohnya di sini, peserta didik kelas 12 SMK pada tahun 2020 terbanyak berjenis kelamin perempuan. Ini temanya. Ngomongin kelas 12 SMK itu kebanyakan peserta didiknya adalah perempuan. Datanya diambil dari mana? Nah, ini datanya. Nah, sajian datanya ini diambil dari data sekolah yang menunjukkan 64 peserta didik laki-laki dan 217 peserta didik perempuan yang tercatat di kelas 12. Kemudian ini yang di bawahnya ini adalah opini saja ya. Opini berkaitan dengan data tersebut, berarti opininya katanya berarti bahwa SMK itu tidak hanya diminati oleh laki-laki, yang diminati perempuan juga malah lebih banyak gitu ya. Oke, itu adalah sajian data secara tekstual. Kemudian yang berikutnya adalah sajian data berupa tabel atau daftar. Bisa juga dikatakan presentasi tabular gitu ya, berupa tabel atau daftar.
Ini contohnya. Ini adalah tabel data peserta didik kelas 12 gitu ya. Di sini ngomongin kelasnya, di sini jumlahnya laki-laki, perempuan, kemudian jumlah peserta didik. Ini judulnya ya. Judulnya itu adalah peserta didik kelas 12, jumlah peserta didiknya. Ini kelasnya, kemudian ini daftar laki-lakinya, ini daftar jumlah perempuannya, kemudian total peserta didik di setiap kelasnya ada. Ini sajian data berupa tabel. Ada juga yang mengatakan ini adalah daftar, karena memang mendaftarkan dari rincian-rinciannya ada ya. Oke, ini contohnya ya, dari tabelnya insya Allah sudah jelas ya. Oke, contoh membacanya 12 TI 2. Jumlah laki-lakinya ada 6 peserta didik, kemudian jumlah perempuannya ada 27 peserta didik. Jadi total peserta didik di kelas 12 TI 2 adalah 33 peserta didik. Itu ya sudah jelas, sangat jelas. Oke, berikutnya adalah tentang sajian data yang berupa diagram atau grafik. Diagram atau grafik ini dua kata yang berbeda ya. Jadi diagram ini sajian data yang lebih banyak ke gambar ya, menunjukkan sesuatunya dengan gambar atau dengan alat-alat bantu tunjuk gitu ya, atau juga bisa berupa grafik gitu. Oke, dia representasi diagram dari data adalah salah satu cara terbaik dan menariknya itu tadi sekilas saya sebutkan, lebih menarik karena berupa gambaran gitu ya, gambaran jelas. Jadi siapapun yang melihat itu sudah bisa memaknai arti dari sajian data itu, jadi sudah bisa membaca data dari sajiannya gitu. Oke, beberapa diagram yang umum digunakan dalam penyajian data adalah: 1. Diagram batang, kemudian diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun, diagram kotak garis, histogram, ada juga poligon frekuensi, dan ogif. Ini adalah beberapa diagram yang banyak orang gunakan ya, yang umumnya saja. Jadi nanti kalau di luar ini ada lagi sajian data yang lain, memang ada. Cuman yang saya angkat di sini adalah keumumannya saja, yang banyak yang digunakan sama banyak orang itu ini ya diantaranya. Oke, kita langsung ke diagram batang. Tara, ini contoh diagram batang. Data-data ini diambil dari tabel tadi ya. Jadi di diagram batang ini ada batang-batang gitu ya. Kebetulan di sana katanya peserta didik kelas 12-nya itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di sini batangnya dibedakan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dalam diagram batang ini ditunjukkan oleh batang berwarna biru. Di sini ada kodenya ya, di sini ada kodenya nih. Biru laki-laki, kalau merah perempuan. Ini per kelasnya ya. Ini per kelasnya, saya kasih contoh, ini 12 TKJ 2. Nah, ada batang berwarna biru di kelas 12 TKJ 2. Itu batang berwarna birunya mentok di angka 10. Artinya peserta didik laki-laki pada kelas 12 TKJ 2 itu berjumlah 10 orang ya. Kemudian batang yang berwarna merah ini menunjukkan siswi
menunjukkan peserta didik perempuan. Kemudian mentoknya itu ada di angka 25. Jadi siswi atau peserta didik perempuan di kelas 12 TKJ 2 itu ada 25 peserta didik. Ini contoh diagram batangnya seperti ini ya. Oke, perhatikan untuk diagram batang itu ada dua jenis. Yang pertama diagram batang vertikal. Ini bentuk diagram batang vertikal, kenapa? Karena batangnya itu ditaruhnya secara vertikal, berdiri. Ada lagi yang diagram batang horizontal namanya. Ini diagram batang horizontal, batangnya itu bobo ya, ditaruhnya secara horizontal kayak bobo gini. Itu perbedaannya, cuman berdiri sama bobo, vertikal dan horizontal. Berikutnya adalah diagram garis. Diagram garis, nah betul sekali ditunjukkan oleh garis-garis. Jadi diagramnya ditunjukkan, yang menunjukkannya adalah garis-garis. Nih, contoh 12 ATPH 1. Laki-lakinya berjumlah 7 orang. Ya, dari mana Bu? Dari garis yang berwarna biru ini menunjukkan laki-laki. Kemudian perempuannya ada 28 orang. Nih, untuk jumlah itu ditandai oleh lekukan. Ada yang ditunjukkan oleh lekukan garis, ada juga yang ditandai oleh poin gitu ya, spot. Nanti ada lagi yang diagram garisnya di sininya ada bulat-bulat kecilnya. Itu menunjukkan yang keterkaitan di sininya. Ini kelasnya. Nah, kalau di sini diagram garis yang saya tunjukkan ini ditandai oleh lekukan. Gitu ya. Jadi lekuk, garis lagi, lekuk lagi. Nah, ini adalah diagram garis. Bisa dimengerti ya. Oke, berikutnya adalah diagram lingkaran. Betul sekali, gambarnya pasti lingkaran karena diagram lingkaran. Ini peserta didik kelas 12. Ini hampir mirip ya bagian-bagiannya, karena datanya juga nggak jauh beda, mirip-mirip. Tapi kalau secara detail ini bentuknya nggak sama besarannya, sesuai dengan angkanya. Contoh ya, saya sebutkan kelas 12 elektro 3 berwarna biru tua. Nah, di sini berwarna biru tua nih. Ada berapa di sini angkanya? Ada 36. Berarti siswa pada kelas 12 elektro 3 itu ada 36 peserta didik atau 36 siswa. Ya. Bu, laki-laki perempuannya mana? Bisa saja nanti dibagi lagi laki-laki dan perempuannya. Hanya saja kalau untuk diagram lingkaran itu biasanya tidak terlalu banyak bagian ya. Karena kalau terlalu banyak bagian bingung untuk mensinkronkannya. Bisa saja bisa dibagi laki-laki perempuan bisa. Tapi terlalu banyak bagian lingkaran yang akan terbentuk. Kalau pengen nanti bisa dibagi dua, peserta didik siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nih seperti ini ya. Nah, ini contoh yang saya pisahkan gitu ya. Tadi kan gabung tuh dalam setiap kelas ada berapa peserta didik. Nah, sekarang laki-laki perempuannya saya pisahkan sebagai gambaran saja. Jadi kalau pengen bentuk laki-lakinya saja semuanya seperti ini bisa tuh, atau perempuannya aja dari setiap kelasnya gitu ya. Misalnya nih yang marun ya, merah marun. Ini 12 TKJ 2. Cari yang merah marun. Oh, yang ini. Berarti kelas 12 TKJ 2 peserta didik perempuannya itu ada 25,12%. Gitu ya. Jadi
di sini saya gambarkan dengan presentasi. Ada juga yang diagram lingkaran yang menggunakan derajat. Ya, jadi derajat itu menunjukkan bagian-bagian dari lingkaran, satuannya derajat. Kalau ini sudah dibentuk presentasi. Ya, sudah dibentuk presentasi. Boleh juga seperti tadi langsung jumlahnya, boleh. Ya, jadi ini adalah contoh diagram lingkaran yang menggunakan presentasi. Yang tadi balik lagi, yang ini menggunakan jumlahnya langsung boleh. Ada juga yang menggunakan derajat, cuman pada kesempatan kali ini tidak saya tayangkan derajatnya ya. Nah, ini adalah diagram lingkaran. Kalau ada yang bertanya, Bu, presentasi ini dari mana? Angka-angka presentasi ini dari mana? Nanti kalian subscribe ya, supaya menjadi penyemangat saya untuk mengembangkan konten-kontennya lagi. Nanti saya akan gambarkan dalam kontennya bagaimana menghitung presentasinya ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Baik, ini saja tentang diagram lingkaran ya, yang tadi berupa jumlah langsung dan ini yang berupa presentasi. Yang presentasinya dan peragat. Semoga bermanfaat. Nah, tatimbil hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.